Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adik Novian. Kali ini kita akan belajar tentang penyajian data statistik. Baiklah, tujuannya adalah yang pertama, agar data bisa disampaikan dengan tepat dan benar. Misalkan ada data jenis kelamin nih, laki-laki dan perempuan, dari sekelompok mahasiswa di sebuah kampus. Nah, kalau dalam bentuk narasi saja, terkadang orang kurang paham gitu. Nah, kalau disampaikan dengan cara yang lebih menarik, dengan menggunakan tabel atau dengan menggunakan diagram garis, batang, maka tampilannya lebih menarik dan orang mungkin lebih mudah paham. Jadi tujuan penyajian data statistiknya adalah agar data yang bisa disampaikan dengan tepat dan benar, lalu mudah dibaca, mudah dipahami, sehingga memudahkan dalam menarik kesimpulan. Adapun bentuk penyajian data adalah yang pertama tabel. Jadi tabel merupakan kumpulan angka yang disusun menurut kategori-kategori sehingga memudahkan dalam pembuatan analisis data. Kemudian ada yang kedua adalah grafik. Jadi merupakan gambar-gambar yang menunjukkan secara visual data berupa angka ataupun simbol yang biasanya berasal dari tabel yang telah dibuat. Nah, tabel itu terdiri atas judul tabel di atas ya. Kemudian ada judul kolom, kemudian ada judul baris, ada sel-sel tabel yang berisi data, dan sumber data wajib terisi, dari mana sumber datanya. Kemudian bentuk tabel itu ada 3 ya. Yang pertama adalah tabel satu arah, one way table. Jadi tabel yang memuat keterangan satu hal atau satu karakteristik saja. Misal data mahasiswa dengan jenis kelaminnya. Kemudian tabel dua arah, two way table, tabel yang menunjukkan hubungan dua hal atau dua karakteristik. Kemudian ada tabel tiga arah, three way table, tabel yang menunjukkan hubungan tiga hal atau tiga karakteristik. Adapun contoh tabel satu arah adalah tabel 1, jumlah mahasiswa menurut jenis kelamin tahun 2020. Di sini di kolomnya diuraikan jenis kelaminnya itu laki-laki dan perempuan, dan jumlah mahasiswa. Jadi mahasiswa yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 12 orang, yang perempuan 18 orang. Totalnya adalah 30 orang. Sumbernya bagian kemahasiswaan. Jadi ada judul tabel, kemudian judul kolom, judul baris, total dan sumbernya. Dan tabel dua arah. Contohnya di sini adalah jumlah mahasiswa menurut jenis kelamin dan lulusan sekolah menengah tahun 2020. Jenis kelaminnya adalah laki-laki dan perempuan yang lulusannya SMA, MA, dan SMK. Jadi jumlah mahasiswa laki-laki yang lulus SMA adalah 6 orang, MA 8 orang, SMK 4 orang, total 18 orang. Yang perempuan juga yang SMA 3 orang, 6 orang, MA dan SMK 3 orang. Dan totalnya keseluruhannya adalah 30 orang. Gitu. Tapi juga bisa dibaca misalkan dari SMA yang laki-laki sebanyak 6 orang dan yang perempuan sebanyak 3 orang, totalnya SMA adalah 9 orang. Sumbernya bagian kemahasiswaan. Adapun tabel 3 arah adalah jumlah mahasiswa menurut jenis kelamin laki-laki yang berasal dari Kota Padang yang merupakan lulusan SMA sebanyak 3 orang, yang MA 3 orang, SMK 1 orang, total 7 orang. Begitu juga yang perempuan yang dari Kota Padang, SMA 1 orang, 2 orang dari MA, lulusan MA, dan SMK-nya tidak ada. Jadi gitu ya. Jadi totalnya sebanyak 30 orang. Sumber bagian kemahasiswaan. Nah, ini adalah contoh dari tabel 3 arah. Adapun pembuatan tabelnya adalah biodata mahasiswa. Jadi kita kategorikan misal nama ada 10 orang, Amir, Sinta, dan seterusnya. Jenis kelaminnya apa dan lulusan apa. Ini contohnya ya. Kemudian tabel 1, jumlah mahasiswa menurut jenis kelamin. Jadi yang laki-laki di sini misalkan contohnya 4 orang, perempuan 6 orang, totalnya 10 orang. Jadi seperti ini ya pembuatan tabelnya. Nah, sekarang kita masuk ke grafik. Ini grafik itu ada grafik garis lencar dalam bentuk garis ya. Kemudian grafik batangan, bar chart. Grafik lingkaran, pie chart, bisa presentasi itu pakai grafik lingkaran. Grafik gambar, piktogram, grafik berupa peta, kartogram. Nah, tujuan pembuatan grafik ini agar lebih menarik pembaca membaca data tersebut dan lebih mudah mengerti. Contohnya adalah grafik garis. Jadi di sebelah kiri ini ada kolom tanggal dan harga emas antam. Jadi perkembangan harga emas antam. Ketika dibikin jadi grafik garis seperti di gambar yang di kanan ini, maka terlihat lebih menarik itu. Sebagai contoh, tanggal 2 Januari harga emas 762.000, terus meningkat sampai ke tanggal 9 Januari 2020 sebanyak 782.000. Nah, terus
harga emas antam itu mengalami penurunan gitu. Jadi pada tanggal 9 Januari 782 terus menurun sampai ke 13 Januari dengan 778 gitu. Terus meningkat sedikit terus penurunan. Di sini kita bisa melihat naik turunnya perkembangan harga emas antam ini. Kemudian ada grafik batang nih, contohnya jumlah pengusaha industri mikro kecil menurut tingkat pendidikan. Yang tidak tamat SD sebanyak 11.417, SD 21.330. Nah, yang paling banyak ini adalah SMA 40.664 pengusaha, dan yang paling sedikit yang lulusan D1 sampai D3 sebanyak 1.940 orang. Nah, ini adalah grafik lingkaran. Ini bisa dilihat persentase usaha MK menurut pengguna internet. Yang menggunakan internet sebanyak 8,23%. Jadi sedikit ya, dibanding tidak menggunakan internet sebanyak 91,77%. Nah, ini nanti implikasi kebijakannya gimana mensosialisasikan agar usaha MK ini menggunakan internet gitu. Kemudian grafik peta kepadatan penduduk menurut kecamatan kabupaten pada Pariaman. Di sini yang kuning itu kurang dari 150 ya jiwa, jadi semakin dia coklat semakin banyak, semakin padat gitu. Di sini yang padat itu yang coklat ya. Jadi contohnya kayak Koto Sungai Sara, Namlingkung, situ Tuku Gadang, Belakang Tafat gitu. Dan yang kepadatannya sedikit itu seperti yang kuning itu Batang Gasan, kayu tanam gitu ya. Nanti aplikasi kebijakannya bisa untuk dibangun apa di daerah tersebut gitu loh. Ini contoh dari grafik gambar ya. Jadi pada tahun 80 jumlah imigran itu sebanyak 231.000, terus tahun 90 meningkat 543.000, sampai ke tahun 2012 sebanyak 1.259.000 jumlah imigrannya. Baiklah, demikian saja pembelajaran kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.